kita apa itu klapsi, kemudian tujuannya apa, resikonya apa, bagaimana kita strategi penerapan bundles-nya dan kesimpulannya. Jadi ini akan kita bahas bersama-sama, kita sharingkan bersama-sama. Jadi sebenarnya kenapa sih harus dipasang central penilai? Nah, ini tugas kita sebagai perawat dan dokter. Jadi ada indikasi pemasangannya yang kita tidak bisa hindari. Yang pertama adalah karena pemberian terapi. Yang kedua karena ada pemberian cairan, kemudian nutrisi dan mengukur hemodinamik. Ini yang menjadi kunci buat kita. Jadi nanti kalau kita pada saat kita ke pasien, itu baik itu sebagai perawat, ada namanya penanggung jawab pasien, perawat penanggung jawab pasien, ada namanya dokter penanggung jawab pasien. Jadi harus ada DPJP, dokter penanggung jawab pasien, harus ada perawat penanggung jawab pasien. Karena perawat penanggung jawab pasien itu tahu betul kondisi pasien itu, dialah yang bertanggung jawab. Jadi kita harus mulai belajar namanya perawat penanggung jawab pasien, bukan hanya dokter penanggung jawab pasien, supaya holistik. Jadi apapun yang terjadi pada pasien itu, termasuk penggunaan pena central line, itu adalah tanggung jawab selain DPJP maupun termasuk adalah tanggung jawab seorang perawat. Karena kita tahu setiap pemasangan central pena line itu ada risikonya. Bisa terjadi komplikasi, baik itu yang ada di perifer maupun di central line. Kalau perifer ya bisa terjadi infeksi lokal, bisa sepsis. Kalau yang sistemik bisa terjadi sepsis, trombophlebitis, endokarditis, dan infeksi akibat pemasangan central line itu sendiri. Dan bisa juga terjadi terkolonisasi. Jadi memang kalau kita lihat secara evidence bahwa CDC melaporkan bahwa kejadian infeksi aliran darah ini adalah memang paling sering dibandingkan dengan tadi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu klapsi, yaitu perifer. Jadi kami dulu menggabungkan antara sentral dan perifer. Angka kami kelihatannya kecil karena denominatornya kami gabung. Jadi denominator itu besar. Sehingga kalau misalnya kejadiannya misalnya 20 pun, karena pembilangnya itu adalah penyebutnya itu adalah misalnya ribuan, maka akan 0,0 sekian. Jadi akhirnya kami pisah antara infeksi yang diakibatkan oleh perifer sama central line. Dan yang paling banyak itu adalah di tempat kami itu adalah yang namanya central line. Jadi memang ini kejadiannya memang terbanyak di intensive care. Kenapa? Karena biasanya pemasangan central line itu paling banyak di intensive care dan yang ada terpasang hemodialisa. Hemodialisa itu akan berbeda lagi karena dia denominatornya dipisahkan. Begitu juga nanti kami juga kadang memisahkan, kita ada catatan khusus untuk dengan luka bakar dengan pemasangan central line. Kenapa? Karena untuk memang sentral, tapi resikonya dengan luka bakar lebih tinggi lagi karena secara bariernya kulitnya juga sudah terbuka. Jadi itu juga adalah salah satu hal yang kita boleh melakukan satu cluster atau definisi atau surveillance sesuai dengan risiko-risiko yang ada di rumah sakit kita masing-masing. Jadi memang ini adalah pemasangan ini harus multidisiplin karena kita tidak bisa, karena beberapa rumah sakit ada sentral lainnya dipasang oleh dokter spesialis. Ada juga beberapa rumah sakit pemasangan sentral lain, misalnya PICC di anak itu dilakukan oleh seorang perawat. Kayak di tempat kami, untuk PICC untuk bayi itu dilakukan oleh seorang perawat dengan level kompetensi 4. Ya. Jadi dan bahkan mungkin dokter yang baru masuk itu malah belajar terhadap perawat yang memang sudah punya kompetensi, misalnya PPDS baru, dia akan belajar kepada perawat yang memang sudah dianggap memiliki kompetensi. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini angka insiden rate ini memang terjadi. Ini adalah angka di tempat kami. Jadi kami melakukan surveillance ini, saya sebagai perawat pengendali infeksi itu sejak 2007 sampai sekarang. Jadi saya bersyukur ya. Jadi insiden rate kita saya adopt 5 tahun terakhir ya. Jadi 2015 sampai 2019. Jadi setiap tahun itu ada kejadian di tempat kami. Paling tinggi itu adalah 73 kasus. Dan paling kecil itu adalah 11 kasus. Artinya setiap bulan pasti ada insiden rate klapsi akibat pemasangan sentral pena line. Dan kami juga melihat bahwa peta kuman yang paling terbanyak itu adalah yang pertama lah Klebsiella pneumoniae, kemudian Acinetobacter baumannii, Pseudomonas, dan MRSA, dan Serratia marcescens. Dan ini adalah kalau kita lihat secara kumulatif di dunia, penyebabnya juga tidak jauh beda. Ya, ini adalah apa yang digambarkan di rumah sakit kami juga tergambar adalah kuman yang ada di internasional maupun di dunia.
Nah, kalau kita bertanya apa sih klapsi itu? Klapsi itu adalah infeksi yang terpasang pada sistem aliran darah di mana terpasang sentral penalain. Kata kuncinya sentral penalain. Jadi kalau misalnya terpasang perifer, ya itu tidak termasuk karena itu termasuk dimasukkan kepada klapsi, ya. Nah, ini dia. Ini kecil tapi gambarnya sederhana, tapi memang ini kenyataan yang sering kali kita hadapi. Jadi penyebabnya secara ekstranimulan itu misalnya katakanlah kontaminat itu secara teknik itu bisa terjadi ya, terutama adalah ketika teknik pemasangan sentral penalain. Yang pertama ada preparasi kulit. Kita tahu dokter, perawat yang disebutkan sudah dimiliki kompetensi, yang paling sering kami observasi adalah mulai saya sebagai perawat, belum perawat pengendali infeksi, sampai dengan sekarang sebagai perawat pengendali infeksi, yang saya lihat adalah ketidaksabaran petugas menunggu antiseptiknya bekerja sempurna untuk mematikan mikroorganisme normal, yang dimana itu adalah normal Tuhan berikan, ada namanya Staphylococcus epidermis atau kuman yang lain. Kenapa? Karena satu, teknik preparasinya, misalnya yang penting swab 1 kali udah selesai, atau dari luar ke dalam. Kali luar ke dalam berarti kan kontaminasi, berarti kuman yang dari luar dimasukkan ke dalam, ya. Jadi kemampuan petugas untuk itu dikatakan kompeten apabila petugas mampu menyiapkan alatnya, mampu menyiapkan namanya klorhexidinnya atau alkoholnya. Itu adalah suatu kompetensi. Seorang yang dikatakan kompeten dalam pemasangan sentral lain adalah dia mampu melakukan preparasi, dia mampu menunggu sampai kering, dan teknik pemasangan itu adalah satu kompetensi. Jadi bukan semerta-merta orang yang mampu, yang penting masuk nih penanya ke sentral maupun perifer. Tekniknya nggak mau tahu. Nah, itu sebenarnya adalah awal pertama kali memasukkan mikroorganisme. Jadi penyebab utama yang paling banyak adalah karena ketidaksabaran petugas menunggu antiseptik bekerja sempurna untuk mematikan mikroorganisme normal yang ada di permukaan kulit, itu yang paling tinggi penyebab daripada klapsi. Antiseptik yang digunakan pun kadang tidak memenuhi standar. Ada yang menggunakan misalnya ini kasa dituang, misalnya apa ya? Aku ingat banget itu namanya itu loh, kapas digulung-gulung, terus dituang itu alkohol, entah alkoholnya itu dituang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kemudian dipakai untuk preparasi. Sama aja sebenarnya alkoholnya tidak ada, adanya air. Kemudian dilakukan preparasi. Jadi sebenarnya tidak ada namanya preparasi, itu tidak bekerja. Jadi jenis cairan dan teknik dan menunggu waktu itu kunci yang sering kali tidak kita kerjakan, tapi sering kunci untuk pencegahan klapsi, tapi itu sering tidak dikerjakan oleh petugas kesehatan. Sederhana, kecil, ya. Tapi itu paling hub. Itu hub ini ya. Jadi kita ada namanya hub. Itu namanya hub. Hub itu adalah penyambung, three-way. Itu ada hub. Hub ini saya juga, pokoknya saya dulu adalah orang yang paling bersalah karena saya tidak pernah memperhatikan itu. Hub itu yang paling penting saya memberikan obat atau sebelum saya sambung, yang penting saya alkoholize. Kadang tidak dialkoholize. Melakukan preparasi alkoholize ujung hub itu adalah hal yang wajib. Kenapa? Kalau preparasi hub atau ujung daripada three-way yang akan kita masukkan obat atau kita menyuntik atau kita akan sambungkan, itu adalah sudah terkontaminasi oleh flora normal yang ada di permukaan kulit dan juga oleh tangan petugas. Jikalau tidak dilakukan preparasi, maka risiko itu akan kita masukkan, ketika memasukkan obat, kita akan mendorong kuman yang normal yang terkontaminasi di ujung hab itu ke dalam pembuluh darah langsung. Jadi ini betul-betul. Jadi satu tekniknya, kemudian adalah teknik di hubnya. Ini menjadi kontaminasi yang paling sering terjadi. Jadi sekali lagi di samping adalah tadi kebersihan tangan yang tidak dilakukan oleh petugas kesehatan. Kalau kita lihat kontaminasi hub saja itu ternyata penelitian mengatakan 12% terjadi. Skin preparation itu 60% penyebab daripada klapsi. Jadi kalau tekniknya tidak benar, caranya tidak benar, atau kita
Yang penting masuk nih. Kita tidak sabar menunggu antiseptiknya kering, kita tusuk saja, itu sebenarnya adalah kita memasukkan kuman itu. 60% penyebabnya klapsi adalah karena tidak skin preparation yang tidak bagus. Di samping hub contaminate 12%. Yang saya sampaikan barusan di atas, itulah yang sering diobservasi oleh, yang sering kali saya lakukan sebelum saya pengendali infeksi. Dan saya juga observasi sebagai perawat pengendali infeksi yang terjadi di lapangan. Mari kita ini teman-teman, kita itu hal yang kecil yang kita beri kepada pasien adalah yang sederhana ini. Mari kita kerjakan dengan benar. Ayo kita semua. Mari ingatkan diri kita. Kita pengetahuannya sudah oke. Mohon maaf, kita mungkin juga pendidikannya sudah bisa juga sampai profesor dokter. Tapi yang tadi yang sederhana, preparasi kulit, tidak menunggu antiseptik kering, desinfektan yang kita gunakan, tekniknya, kemudian juga hub yang tidak kita kerjakan preparasinya dengan benar, itu ternyata pembuat mikroorganisme normal yang ada di permukaan lingkungan, di tangan, di pasien itu akan masuk langsung apabila hal-hal ini kita tidak kerjakan. Nah, apa sih faktornya nih teman-teman? Faktor penyebabnya, yang risikonya? Yang risikonya kalau kami lihat memang ini benar dari CDC WHO. Sampai saat ini, yang paling banyak angka klapsi kami adalah di pediatrik. Ya, bayi di bawah, pokoknya bayi di bawah 1 bulan lah, dengan berat badan biasanya berat badan 1000 gram. Ya izin yang masih yang terbuka di unmute dulu, ada kayak piring gitu loh, bergerak, makasih. Kemudian jadi benar, jadi di paling sampai saat ini menjadi tantangan di rumah sakit kami, mungkin di seluruh dunia, adalah angka insiden rate klapsi di perinatologi. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu sampai saat ini 14 tahun itu saja. Geriatri untuk dewasa. Tapi kalau dibandingkan pediatrik dengan geriatri, tetap pediatrik yang menjadi tantangan terbesar. Kalau sudah melakukan surveillance, itu akan terlihat betul. Jenis kelamin, ya ini juga bisa kita lihat ya. Kemudian trauma, ya banyakkan laki-laki daripada perempuan, ya mungkin karena kita sebutkan juga yang zaman now ya, zaman sekarang orang yang paling rajin mandi-mandi itu memang lebih banyak perempuan, tapi ada juga sih yang preparasi mungkin karena kebersihan kulit dan lain sebagainya ya. Kemudian penyakit atau kondisi medis ya, tadi karena trauma tadi, kemudian di luka bakar jelas berbeda, itu angka kejadiannya dengan yang seperti di geriatrik atau di pediatrik itu akan berbeda angka insiden rate-nya. Karena apa? Bariernya sendiri itu sudah terganggu. Kami juga melihat ternyata pasien-pasien di tempat kami yang pemasangan central line lebih daripada 7 hari, maka ada kecenderungan untuk terjadinya klapsi. Kemudian untuk terkait dengan insersi maintenance itu skill. Jadi kalau misalnya yang memasang itu adalah petugas yang baru misalnya PPDS baru, belum memiliki kompetensi, atau misalnya perawat baru yang perlu pendampingan, itu ternyata angka kejadian infeksi itu lebih banyak terjadi dibandingkan dengan yang punya skill yang sudah ahli. Skillnya itu termasuk adalah kompetensi menyiapkan alatnya, kemudian teknik-teknik yang saya sebutkan di atas itu betul-betul sudah training, infection controlnya dia sudah punya pengetahuan. Nah, jelas itu angka kejadian infeksi yang dengan yang skill tanpa skill itu jelas berbeda. Jadi yang kurang skill atau punya kurang kompetensi biasanya angka kejadiannya lebih banyak terjadi. Makanya ketika ada klapsi terjadi, maka yang kita tanya salah satu siapa yang pasang. Yang kedua, siapa yang melakukan perawatan dressingnya. Kemungkinan yang pasang adalah orang yang kompeten, tapi yang perawatan dressingnya bukan kompeten. Nah, itu bisa terjadi kontaminasi, bisa terjadi infeksi. Kemudian pemilihan insersi, apakah itu di subclavicula atau di subclavicula atau di brachialis, itu nanti akan terlihat. Nah, yang jelas kalau di subclavicula angka kejadian insiden klapsi ini lebih rendah dibandingkan dengan di tempat yang lainnya. Kemudian penggunaan multiple catheter. Jadi ada penggunaan central line ini kadang ada yang digunakan double, ada yang di perineal, ada yang diinsersi di dekat ini,
ada yang di subclavicular, ada juga di tempat lain. Tentu semakin banyak kateter atau alat yang dipasang di tubuh pasien, risiko infeksi ini semakin tinggi. Tadi juga karena lama sentral lain dipasang, penggunaan campuran TPN, kami sudah melihat ya bahwa petugas, kalau misalnya petugas tidak kompeten di dalam pencampuran TPN, maka itu bisa terjadi outbreak ya. Karena bayangkan petugas TPN itu adalah mencampur untuk seluruh pasien ya. Dia menyiapkan obat. Satu plakon itu buat bayi misalnya bisa dibagi untuk 5 bayi. Kalau satu plakon itu terkontaminasi pada saat dia preparasi, maka seluruh bayi yang dapat itu, obat itu akan terinfeksi. Itu pernah kami alami. Jadi pencampuran TPN, teman-teman yang ada di farmasis, lateral nutrition, baik itu nutrisi atau misalnya itu obat, ketika mereka melakukan pencampuran obat terjadi kontaminasi, maka sangat berisiko sekali. Bayangkan obat atau makanan yang disiapkan, cairan nutrisi yang disiapkan oleh mereka tercemar satu, maka akan tercemar semuanya. Jadi kompetensi mereka juga harus diawasi oleh PPI, termasuk bagaimana tekniknya, bagaimana APD-nya, ruangannya, dan sebagainya. Transfusi darah juga bisa terjadi tercemar karena ada cross kontaminasi di sana. Nah, kalau misalnya terkait dengan kita petugas kesehatan apa? Respon nakes, misalnya kita ini. Kayak tadi, udah biasa Bu Gortap, saya itu udah 30 tahun nggak cuci tangan, nggak apa-apa toh. Katanya, nggak apa-apa pasien saya ya meninggal, apakah itu karena klapsi? Ya saya nggak tahu, kata dia gitu kan. Karena tidak ada feedback. Siapa yang pasang sentral lain ini? Bayangkan kalau Gortap yang pasang sentral lain misalnya dalam 1 bulan, ternyata setiap 1 bulan yang saya pasang itu demam, ya berarti saya harus di-treatment dong. Kalau misalnya dalam 1 bulan yang saya setiap pasien sentral lain selalu yang saya rawat itu perawatan luka, selalu demam pasien, saya di-treatment dong, gitulah. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada feedback personal, nah itu ya it's okay, aku nggak apa-apa kok. Sekian tahun, nggak ada masalah. Tapi karena tidak ada personal treatment, nah itu dibilang is okay, is okay. Makanya di dalam surveillance, kita mulai mencatat siapa yang memasang, siapa yang melakukan perawatan dressing itu. Supaya ada respon. Ini pasiennya demam, pasiennya sepsis, pasiennya meninggal, telusur petugas-petugas. Siapa yang terlibat di situ? Apalagi hasilnya ternyata klapsi, karena pemasang sentral lain. Kan harusnya kalau terpasang sentral lain nggak demam dong, nggak terjadi infeksi dong, nggak meninggal dong. Nah itu, kalau kita nggak pernah feedback, kau ngomong saja kau katanya. Udah 10 tahun, 50 tahun aku enggak apa-apa katanya. Nah itu dia respon petugas rendah. Kurangnya rasio, jelas sekali. Jadi pandemi COVID-19 atau kami melihat karena ada pembagian, ada yang di pasien COVID, pasien di perinatologi dibagi pasien COVID, ada yang kurang rasionya. Sehingga pencegahan penyakit infeksi itu tidak diperhatikan lagi. Jadi yang penting masuk, karena apa? Ya waktunya nggak ada, pasiennya banyak. Yang penting masuk, yang penting diberikan makan. Dressingnya juga nggak optimal. Jadi rasio itu sangat mempengaruhi juga. Ya, karena kami lihat tren peningkatan itu salah satu penyebabnya adalah karena rasio pasien di ICU itu kita tahu 1:1. Perinatologi juga seperti itu. Tapi kenyataan karena ada petugas misalnya yang sedang isoman, ada yang cuti dan sebagainya, itu tidak tercapai. Sehingga pencegahan pelayanan infeksi tidak bisa diterapkan dengan optimal, itu bisa meningkatkan insiden rate infeksi, termasuk adalah klapsi. Kepatuhan terhadap bundles jelas. Ya, kita lihat nanti kepatuhannya. Kebijakan device itu termasuk adalah faktor yang penting. Apakah yang closed system, open system? Closed system itu bukan hanya untuk ventilator saja, tapi termasuk adalah untuk alat untuk pemasangan sentral penilai. Jadi semua device yang dipilih harus berdasarkan evidence, ya, dan itu harus ada berdasarkan standar yang ditetapkan oleh satu rumah sakit. Ya, jadi bagaimana kriterianya kalau terjadi infeksi klapsi itu apa? Jadi kalau misalnya terpasang sentral penilai, maka yang kita lihat gejala klinisnya itu tentu orang perawat, namanya dokter penanggung jawab pasien dan perawat penanggung jawab pasien. Semoga nanti namanya perawat penanggung jawab pasien ini selalu ada, bukan hanya DPJP tapi P,
CP, perawat penanggung jawab pasien, sehingga holistik. Ketika dia melihat ada simptom, gejala dan tanda, apakah untuk dewasa itu minimal adalah demam, menggigil atau hipotensi, kalau untuk anak itu adalah demam, hipotermi, apnu dan bradikardi, hasil kultur. Jadi klapsi ini bisa dihasilkan adalah dengan hasil kultur satu-satunya. Kalau IDO bisa dengan apa? IDO dengan hasil, oh saya buka ada pes, ya udah IDO. Tapi kalau klapsi itu adalah hasil kultur di mana tidak kontaminat. Hasil kulturnya bisa hasil kulturnya harus 2 tempat, di sentral dan di perifer. Jadi kalau di sentral diambil dan di perifer kumannya sama-sama, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas, di perifer juga Acinetobacter baumannii, Pseudomonas, dan tidak ada infeksi di tempat lainnya, itu adalah termasuk namanya klapsi. Tapi kalau misalnya itu kontaminasi, hati-hati. Makanya harus ada namanya dokter mikrobiologi atau patologi klinik memastikan atau terkontaminat, kolonisasi atau tidak. Itu adalah tanggung jawab dari patologi klinik atau mikrobiologi dari hasil kultur. Itulah pentingnya peran daripada seorang ahli mikrobiologi, baik itu patologi klinis ataupun seorang mikrobiologis. Jadi kita pastikan bahwa hasil kultur ini adalah tidak kontaminat atau tidak kolonisasi. Karena kalau misalnya di treatment, ini hasilnya nih, tapi ternyata kontaminat, sia-sia saja. Dan kita masukkan lagi sebagai angka surveillance, padahal itu sebenarnya eksklusi, karena hasilnya kolonisasi dan kontaminasi. Jadi hati-hati untuk menegakkan diagnosis klapsi itu. Hasil kultur, di mana kumannya sama antara perifer dan sentral lain. Ya. Kemudian, kita lihat bersama kriterianya juga disebutkan tadi, ini sama juga dari CDC, dari HNSN, jadi pusat surveillance di dunia juga sama. Jadi bagaimana strateginya untuk supaya tidak terjadi klapsi ini? Jadi dikatakan infeksi aliran dapat dicegah dengan melakukan bundles infeksi aliran darah, yaitu dengan melakukan surveillance. Jadi kita lakukan juga surveillance, kita lakukan juga bundles. Jadi bundles itu ada berapa? Ada insersi maintenance. Insersi ini sudah teman-teman sudah tahu. Pemilihan lokasi, kebersihan tangan, preparasi kulit, alkohol berbasis alkohol klorexidin, gunakan APD dengan maksimal, maintenance-nya apa? Kita evaluasi, kita pantau setiap pemasangan sentral pelanannya, kebersihan tangan lagi, desinfeksi hub-nya tadi yang terpasang, pergantian dressing, pergantian set administratif. Kita lihat, jadi pemasangan sentral lain itu adalah lakukan kebersihan tangan. Lakukan kebersihan tangan itu adalah ketika kita mau pasang sentral. Berarti kebersihan tangan seperti operator. Operator kan melakukan kebersihan tangan sampai ke siku, waktunya 3-5 menit. Maka seorang yang memasang sentral lain harus melakukan kebersihan tangan prosedural seperti mau operasi pasien. 3-5 menit. Dan kapan lagi kita melakukan kebersihan tangan? Setelah selesai memasang. Kapan lagi? Ketika akan memanipulasi, mengganti infus, pasang dressing, ya kan? Ketika akan menyuntik, pegang hubnya, itu wajib melakukan kebersihan tangan. Kemudian bagaimana dengan penggunaan barier? Jadi ketika misalnya APD yang maksimal itu adalah operator di kamar operasi, mau operasi pasien. APD-nya adalah maksimal. Pakai topi, pakai masker, sarung tangan steril, surgical gown steril. Operator, seorang yang melakukan pemasangan sentral planline seperti orang mau operasi di kamar OK, begitulah APD yang harus digunakan oleh seorang pemasang sentral planline. Begitu, tidak ada perbedaan sama sekali, APD-nya persis sama. Ya. Kemudian full drape. Jadi full drape untuk pasiennya juga harus disediakan. Kalau misalnya kita di kamar OK, ini kan kita mau operasi misalnya di daerah dada, maka full drape. Jadi area yang di luar itu akan ditutup, tapi area dada saja yang akan terlihat. Itu akan dipreparasi. Central planline harus pakai namanya full drape, full body drape. Ya, gunakan teknik steril. Jadi aseptik dari dalam keluar, tunggu antiseptiknya kering. Itu klorexidin alkohol, itu dikatakan yang paling bagus. Klorexidin alkohol ini itu butuh waktu sekitar 1 menit untuk menunggu antiseptiknya kering. Kalau idompropodain kita butuh sampai 2 menit. Kalau alkohol mungkin 20 detik udah kering. Itu bedanya. Nah, yang paling penting adalah makanya di dalam SPO kami disebutkan bahwa pemasangan di SPO kami menunggu antiseptik kering itu kami sebutkan di SPO-nya.
Setelah preparasi kulit, tunggu antiseptik kering atau 2-3 menit untuk idomepropodine, itu kami sebutkan. Kalau tidak kami sebutkan di SPO, maka orang tidak akan patuh. Karena kami sebutkan menunggu antiseptik kering sampai dengan 2-3 menit, itu kami sebutkan ketika kami nanti bundles itu diterapkan, kenapa ini? SPO-nya seperti ini, bundlesnya seperti ini. Jadi ada ya. Kemudian hindari vena femoral. Ini jadi angka infeksi klapsi itu femoral ya memang kalau bisa kadang memang femoral orang favoritnya femoral. Kenapa sih femoral itu lembab, sulit dibersihkan. Ya, daki juga banyak ya. Jadi kenapa angka insiden rate-nya lebih tinggi dibandingkan dengan subclavicula? Makanya dianjurkan gunakanlah subclavicula karena dia mudah terlihat, mudah diobservasi, kering dan pembersihannya juga lebih mudah. Jadi maintenance-nya adalah lakukan kebersihan tangan tadi. Jadi pada saat kita mau pasang mau ganti dressing, transparan film yang dianjurkan, transparan film itu karena dengan kasa transparan film angka kejadian sentral penelan lebih tinggi dengan menggunakan kasa dibandingkan dengan transparan film. Karena transparan ini mudah diobservasi dan pasiennya bisa bergerak lebih leluasa ya. Kemudian kebersihan tangan tadi kita kerjakan ketika pemasangan adalah waktu mengganti central line. Central line ini tidak boleh diganti setiap hari. Zaman dulu saya setiap hari. Setiap hari saya ganti justru memasukkan kuman karena tekniknya saya membuka area yang area itu yang kita anggap masih steril ya. Nah, jangan mengganti central line setiap hari. Central line diganti ketika kalau pakai kasa itu 3 hari sekali, kalau dengan dengan transparan film itu 5-7 hari dan segera jika kotor ya. Jadi itu mencegah risiko terjadinya infeksi. Jadi ketika kita memasang dan mengganti pastikan tanggal pemasangan, tanggal penggantian dressing kita tuliskan. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika tahu kapan kita harus mengganti dressingnya. Nah, hap itu tadi yang tadi hap atau menunggu hap itu didesinfeksi 2 kali 10 detik. Jadi alkohol pertama, alkohol chlorsidin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buang. Alkohol baru, chlorsidin baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sampai ke dalamnya. Ini kan misalnya hap itu kan ada di dalamnya. Jadi kalau di dalamnya tuh didorong ke dalam gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang baru lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dan yang luarnya itu lagi di swab ya. Nah, tunggu antiseptiknya kering baru dorong obat ke dalam. 2 kali 10 detik. Dan itu paling gold ya, harus dikerjakan. Cabut segera. Kalau tidak perlu ya segera dicabut. Kalau untuk misalnya pemberian lemak atau darah, maksimal itu 1/4 jam harus diganti input setnya. Tapi kalau sentralnya masih dipakai ya silahkan. Tapi input setnya itu harus kalau ada lemak itu harus diganti maksimal sesegera mungkin lebih bagus. Tapi maksimal 1/4 jam. Itu ada bundles. Ya, secara evidence terbukti dapat menimbulkan kejadian klapsi. Jadi inilah pemasangan central line seperti di kamar oka. Nah ini dia. Jadi hanya area subclaviculanya aja yang terlihat. Ya, jadi ini APD-nya APD seperti di kamar oka. Ya, termasuk topi. Jadi rambut juga tidak boleh terlihat. Nah, ini jadi indikasi penggantian dressing yang saya sebutkan tadi ketika kotor, basah atau terangkat, terkena darah, kemudian ada mereposisi CVV, tidak rutin, ingat, hanya kondisi seperti ini. Ya. Ini juga kita lihat, jadi penyebabnya adalah darah di TPN, itu adalah tempatnya si mikroorganisme ini juga harus diperhatikan. Ini penyebab salah satu klapsi. Jadi dikatakan oleh CDC WHO, lakukan scrub di hub 15 detik. Kalau tadi adalah 2 kali 10, berarti 20 detik. Tapi dengan 15 detik pun, itu sudah mencegah terjadinya infeksi aliran darah. Jadi, sekali lagi, ini adalah gold. Cara tadi yang saya sebutkan, usap dengan alkohol swab tadi, ini adalah hal yang salah. Yang benar adalah mendorong sampai ke dalam. Ingat ya, bukan hanya di permukaan, tapi kalau ini ada lubang, masuk sampai ke dalam. Itu yang gold, itu yang benar. Ya. Jadi ini sekali lagi, ini juga sama, ingat, reminder, 10 detik sampai 20 detik itu menyelamatkan pasien kita yang terpasang central line, itu mencegah terjadinya klapsi. Nah, ini adalah satu contoh. Misalnya, bagaimana kita melakukan pengumpulan data central line ini. Jadi ini adalah practitioner-nya.
misalnya seorang perawat datang ke ICU. Jadi misalnya tanggal 1 Januari itu tanggal 1 ada 7 pasien di ruangan itu. Kemudian misalnya Aminah pemasangan sentralannya 5 hari, Nyonya Berliana 3 hari, kemudian sampai dengan ada 7 pasien. Di total lah semua yang terpasang sentral plan ini pada bulan Januari, ternyata dari 43 hari total pemasang sentral plan ini itu ada 2 yang klapsi. Berarti ada 2/40 dikali 1000 berarti 46,5 per mil lah yang terjadi infeksi pada bulan Januari. Itu tugas seorang FPCM Januari. Kemudian begitu juga kita lihat bundles-nya pada bulan Januari. Apakah dikerjakan? Ya, dikerjakan misalnya 100% itu pemilihan lokasi sudah oke, tapi kaji setiap hari indikasi itu ternyata masih 80. Kebersihan tangan masih 70%. Jadi setiap hari bulan Januari itu kita lihat ternyata kepatuhan dari bundles klapsi yang dilakukan di Rumah Sakit Cinta Kasih Sejati ini, ya CKS ini misalnya rata-rata baru 80%. Nah, itu nanti bisa diharapkan. Begitu juga misalnya dengan bulan Februari, saya datang lagi ke ICU YCKS itu, ternyata dari 8 orang pasien yang dirawat, rata-rata total hari pemasangan itu 50 hari, ternyata ada satu yang klapsi, berarti 1/50 dikali 1000 menjadi 20 per mil. Kemudian saya juga melakukan audit terhadap pemasangan audit terhadap bundles-nya. Jadi ternyata kebersihan tangannya bulan Februari sudah meningkat, ya. Contoh seperti itu. Kemudian bulan ini juga sama. Kemudian bulan Maret datang lagi ya ke ruangan ya ICU, ya. Kemudian ada 10 pasien yang terpasang sentral pelalai. Kemudian dari hari 10 itu ada 65 ya yang terpasang. Dari 65 itu ada satu yang positif klapsi. 1/65 dikali 1000 berarti 15,3 per mil. Kemudian saya melakukan audit, ternyata juga peningkatan bundle sudah terjadi. Ya, tadinya semua hampir di atas 80%. Ya, saya lakukan ya audit juga. Nah, kemudian penyebab kumannya juga disebut Staphylococcus epidermis. Nah, kemudian saya lakukan analisis, ya, analisis data. Oh, ternyata terjadi tren penurunan angka kejadian klapsi di Rumah Sakit YCKS itu. Karena apa tadi? Januari tadi kepatuhannya masih rendah, kemudian diedukasi, Februari naik kepatuhannya, kemudian Maret juga terjadi kepatuhan terhadap bundles. Akibat peningkatan terhadap penerapan bundles terhadap pasien dengan pemasangan sentral lain, maka tren penurunan kejadian incident rate klapsi juga terjadi penurunan di Rumah Sakit YCKS. Ya, jadi ini kita lihat ya. Kemudian inilah interpretasinya. Interpretasinya terjadi tren penurunan klapsi TW1. Hal ini disebabkan meningkatnya kepatuhan terhadap bundle klapsi baik saat pemasangan maupun saat pemeliharaan CPL. Tetapi masih perlu ditingkatkan kepatuhan preparasi kulit dan desinfeksi HAP. Kenapa? Karena kumannya tadi Staphylococcus epidermis dan MRSA. Rekomendasinya apa? Lakukan preparasi kulit dengan chlorhexidin atau alkohol, tunggu kering atau lakukan ketika penusukan. Desinfeksi HAP 2 kali 10 detik harus dilakukan. Pastikan kering baru diberikan obat atau dipasangkan. Itu adalah rekomendasi. Ya. Kemudian ini adalah kepatuhan bundles-nya. Jadi kepatuhan bundles itu yang saya kerjakan. Tadi saya bikin grafiknya untuk melihat ya. Nah, kalau ini kumannya juga peta kumannya kita buat. Peta kuman TW1 di Rumah Sakit YCKS itu ternyata yang paling banyak itu adalah Staphylococcus epidermis, yaitu kuman yang didapatkan di permukaan kulit. Ya, memang penyebabnya adalah karena preparasi kulitnya tadi yang tidak optimal. Penggunaan alkoholnya. Dan MRSA sama juga, ya kan kulit juga, ya. Jadi kita hubungkan ternyata kuman sama dengan analisis kita tuh nyambung. Jadi treatmentnya itu pas. Nah, ini adalah kenyataan. Ini adalah di rumah sakit saya sendiri. Jadi kami breakdown, misalnya tadi perawatan CVV, misalnya apa saja kepatuhannya, kemudian pemasangan apa saja. Nah, itu rata-rata sudah baik. Tapi yang menjadi kendala adalah menunggu antiseptik kering itu ternyata tidak begitu perlu, masih perlu kami treatment teman-teman baik dokter maupun perawat. Ya. Jadi kita harus membuat analisis seperti ini sampai bisa nanti kita komunikasikan ke manajemen dan kita komunikasikan kepada ruangannya supaya ruangannya tahu apa yang harus mereka perbaiki terhadap bundles supaya kejadian insiden rate-nya bisa terjadi penurunan.
Ya. Kesimpulannya teman-teman semua, pemasangan sentral pelan ini adalah tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi ya. Dan pasien-pasien juga tentu dengan pertimbangan bahwa pasien itu sangat butuh, yaitu apakah itu karena terapi, karena obat atau hemodinamik ya. Tetapi kita bisa cegah. 0, 0, kami belum pernah 0. 14 tahun belum pernah 0. Kalau ada rumah sakit yang 0, saya mau belajar. Ya, tapi walaupun bundles kita kerjakan, tapi dengan bundles kami jelas selama 10 tahun, kan 14 tahun, 4 tahun belum ada bundles. Selama 10 tahun mengarah bundles kita kerjakan, tren penurunan angka klapsi terjadi, baik di dunia maupun di rumah sakit yang kami alami. Jadi bundles itu adalah kunci untuk menurunkan terjadinya klapsi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Erawati. Ya, makasih Bu Gortap. Kita langsung saja ya Bu ya, karena waktunya juga sudah tinggal sedikit. Baik. Jadi ada beberapa penanya nih dari Bapak Ibu peserta, saya bantu membacakannya. Yang pertama di sini dari dari Pak Denny ya. Ya. Ya, dari Pak Denny, apakah tindakan pemasangan CVC boleh dilakukan oleh perawat, Bu? Ya, baik. Terima kasih banyak. Jadi memang ini adalah tindakan medis. Tapi di beberapa rumah sakit yang sudah mungkin gambaran rumah sakit kami itu adalah satu standing order yang sudah ditandatangani oleh direktur yang dialihkan kepada perawat yang sudah memiliki kompetensi, dan kompetensi itu sudah dianggap orang ini, nama-nama ini sudah kompeten dan dia mampu untuk melakukan tindakan medis ini. Hanya rumah sakit tertentu saja, tidak semua. Kalau bisa dilihat ya mungkin di rumah sakit kami lah itu salah satu gitu. Jadi standing order kalau ada dan itu ditandatangani oleh direktur dan dokter sudah oke, boleh. Berarti bisa ya Bu ya? Bisa, sangat bisa. Ya. Baik, yang kedua dari Pak Handoko, pemasangan CVC kadang membutuhkan USG guide. Bolehkah CVC dilakukan di ruang USG? Yang benar adalah USG-nya yang dibawa ke ruang area itu, karena memang bukan pasiennya yang dibawa ke ruang USG. Yang benar adalah USG-nya didekatkan ke pasien, karena di tempat kami itu ada kesulitan bayi-bayi yang dengan di bawah 1000 gram dan kecil banget, sebotol aqua ya, nggak lebih besar aqua malah. Itu perlu namanya guide. Jadi namanya dengan alat tersebut, jadi itu yang didekatkan ke pasien. Jadi bukan pasien yang salah. Demikian, makasih. Oke, baik. Ada lagi nih Bu dari Bu Puji, jika CVC terpasang pada daerah femoral, apakah untuk pergantian dressing tetap bila kotor saja? Karena mengingat daerah tersebut lembab, bagaimana sebaiknya Bu? Silakan Bu. Ya, jadi kata kuncinya adalah ketika lembab atau kotor ganti. Itu saja kata kuncinya. Tidak menunggu hari. Jadi kalau misalnya, hey saya pasang hari ini jam ini, ya ada darah. Misalnya sebelum 1 jam, ya ganti dressingnya. Iya. Gitu. Baik. Nah, kemudian nih dari Seril Punggus, untuk pasien hemodialisis Bu, bila terjadi klapsi, apakah masuk dalam surveillance Bu? Sedangkan pasien tersebut rawat jalan kembali area yang dipasang alat CDL-nya sangat kotor. Iya, betul. Jadi terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi memang kita harus bedakan antara yang yang hemodialisa sama yang dengan yang kayak hemodialisis itu pasiennya kan pulang. Tetapi apakah dilakukan surveillance? Iya. Jadi kami melakukan surveillance. Jadi setiap pasien yang setelah dihemodialisa ada namanya kartu monitoring, atau misalnya ada satu kayak ini loh. Pertanyaan wajib 24 jam. Apakah Anda demam? Nah, itu ada. Itu ada satu grupnya, jadi mereka monitoring. Jadi kalau demam, ada apa, mereka akan call kembali ke rumah sakit. Kalau memang tidak apa-apa, kita ada, kalau misalnya mereka ada demam dan sebagainya, itu treatment. Apakah karena dari sentralnya atau tidak. Tapi untuk dia sendiri, dominatornya sendiri, jadi tidak digabung dengan sentral yang ada di ICU di tempat lainnya, begitu. Jadi terpisah, tetap dilakukan surveillance. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Gortap. Sitohang, semua pertanyaan Bapak Ibu sudah dijawab ya, semoga jelas karena singkat dan juga mudah ya untuk dipahami, berhubung Bu
Gortab ini juga sehari-hari sudah mengalami hal-hal yang banyak dialami oleh Bapak Ibu. Terima kasih Bu Gortab.